Salam kasih, salam sukacita. Mari hidup dalam kasih. Jumpa lagi dalam bilik episode kali ini dengan tema Santo Nabi Elia dan Martabat Manusia. Maka mari kita mengawali sahabat bilik yang terkasih dengan memahami atau mengerti dulu tentang siapa itu Nabi. Nabi dapat diartikan sebagai seorang penyambung lidah Allah yang bertugas untuk mewartakan sabda Allah dan mempersiapkan kedatangan Mesias. Nabi juga bisa sebagai utusan Allah yang mewartakan kebenaran dan mengajak orang untuk bertobat kembali kepada Allah, untuk berjalan dalam jalan yang benar. Biasanya dalam isi pewartaan seorang nabi itu ajakannya berbalik dari jalan yang sesat ke jalan yang benar, berbakti hanya kepada Allah dan berbuat adil, jujur, serta mengarahkan pertobatan dan mengutamakan kebenaran Allah dan kehendak Allah. Maka Allah akan menggunakan mereka untuk mewartakan supaya orang-orang kembali kepada jalan yang benar. Terus siapa Nabi Elia itu? Elia hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi. Ia adalah salah satu nabi besar dari Perjanjian Lama dan kisahnya bisa kita baca dalam kitab pertama Raja-Raja bab 17 sampai dengan kitab kedua Raja-Raja bab 2. Elia adalah seorang nabi yang sangat dihormati dalam tradisi Ibrani dan Kristen dan menjadi santo pelindung kehidupan orang Yahudi. Dan santo Nabi Elia ini juga menjadi seorang yang amat sangat istimewa dalam Ordo Karmel, yakni para Karmelit sedunia menghormati sebagai seorang nabi, bapa, dan pemimpin atau inspirator Ordo Karmel. Dalam semboyan yang sangat terkenal, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. 1 Raja-Raja bab 19 ayat 9a. Dan dirayakan oleh para Karmelit setiap tanggal 20 Juli dan di MKK ini, Paroki Maruya, salah satu wilayah juga mengambil pelindung Santo Nabi Elia, yakni setiap tanggal 20 pun selalu bersama untuk merayakan pesta nama, yakni wilayah Santo Nabi Elia. Maka dalam kitab suci Nabi Elia tampil sebagai abdi Allah yang selalu hidup di hadirat Allah, berjuang dengan segiat-giatnya untuk ibadat kepada satu-satunya Allah yang benar. Di Gunung Karmel, Elia membela hak-hak Allah melawan para nabi Baal. Kemudian di Gunung Horeb, dianugerahi pengalaman akan Allah yang hidup. Sejak lahirnya dan dalam seluruh sejarahnya, Ordo Karmel berinspirasi pada Elia. Oleh sebab itu, tepatlah Ordo Karmel memandang Elia sebagai seorang pemimpin dan inspirator dalam perjalanan hidup untuk mewartakan karya Allah, mewartakan Kristus di dalam dan dimanapun para Karmelit diutus. Saudara dan saudari sahabat bilik yang terkasih, kalau kita berpijak dari perjuangan Nabi Elia ini, sungguh pribadi yang sangat memprioritaskan kehendak Allah di atas segalanya, dan juga dalam kehidupannya ia juga sangat memperhatikan martabat manusia. Ia juga diutus kepada seorang janda Sarfat, di mana kehadirannya situasi kering, tak ada air, namun ia hadir di seorang janda Sarfat ini untuk memberikan sukacita dan membuat sebuah mujizat. Seorang janda Sarfat ini dapat memperoleh makanan yang secukupnya di situasi yang amat sangat menderita. Artinya apa? Bersama Allah pasti ia selalu ditolong dan dikaruniai rahmat untuk membawa sukacita bagi orang yang sangat membutuhkan. Maka di satu pihak ia sungguh memperhatikan martabat seorang janda ini supaya menjadi manusia yang sukacita seperti orang lain. Tidak ditindas,
dianggap sepele, tetapi ia memberikan prioritas. Dia juga manusia ciptaan Allah yang secitra dengannya. Maka umat Allah yang terkasih, yang terkenal juga dari Nabi Elia, ia sangat membela kebenaran, menolak orang-orang Israel yang menyembah Baal yang luar biasa. Mereka lupa akan karya dan kebaikan Allah. Maka ia hadir untuk mengajak orang Israel ini kembali kepada jalan yang benar. Hanya Allah yang harus kamu ikuti, bukan Baal. Oleh kekuatan Allah, ia hadir tampil sebagai seorang nabi yang membawa kebenaran, dan Allah berada di pihaknya, sehingga ia mengalahkan nabi-nabi Baal dengan kekuatan Allah yang ada dalam kebenaran. Apa pesan untuk kita renungkan mengikuti semangat Nabi Elia? 1. Berani untuk mewartakan kebenaran, bertindak adil dan jujur, serta mengangkat harkat martabat orang lain, yakni mengingatkan ia atau manusia supaya memperlakukan manusia ini sesuai dengan ciptaan yang secitra dengan Sang Pencipta. Dan ketiga, belajar dari semangat Elia, kita harus memprioritaskan kebenaran Allah dan kehendak Allah di atas segalanya, sehingga pewartaan kita melalui tutur hidup benar-benar bukan dari diri kita, tetapi dari kehendak Allah. Mari bersama Nabi Elia aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, dalam hadirat Allah, dalam kebenaran, dalam kasih, untuk menghormati orang lain, mengangkat martabatnya, supaya mengarahkan mereka hidup di hadirat Allah dan mewartakan keadilan, kebenaran, jujur, sehingga banyak orang hidup di dalam kebenaran Allah. Tuhan memberkati kita semua.